Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami di sini dari kelompok 4. Sini kami akan mempresentasikan kepada kami mengenai kompetensi guru. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Putri Ulandari. Baiklah, untuk pengertian kompetensi guru, kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua, kompetensi guru. Kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut di atas harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat menuju pendidikan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang pertama, pengertian kompetensi pedagogik. Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Selanjutnya untuk kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, di mana kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Jadi kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga tercapai dalam perilaku sehari-hari. Nah, untuk kompetensi kepribadian ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam yang mencakup penguasaan materi, kurikulum mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3, kemampuan sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Baiklah, untuk kawan-kawan yang ingin bertanya kami persilahkan. Kami buka untuk sesi yang pertama. Baiklah, di bagian kompetensi guru di poin pertama itu ada kompetensi pedagogik. Di situ kan cuma dijelaskan pengertiannya saja. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa kita sebagai calon guru harus menguasai kompetensi pedagogik, dan tolong jelaskan tujuan dari kompetensi pedagogik tersebut. Untuk pertanyaan yang lainnya, apakah ada kawan-kawan yang ingin bertanya? Silakan kepada Mbak Rani. Baiklah, di sini kan materinya kan mengenai kompetensi guru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru biasanya kan sambil mengajar. Nah, di situ kan mengakibatkan tidak keprofesionalnya sebagai guru. Nah, terus dari materi-materi yang kita pelajari kemarin-kemarin, di sini saya mau tanya mengenai cara kita meningkatkan bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi guru di era sekarang ini. Oke, terima kasih kepada Mbak Rani. Untuk kesempatan satu pertanyaan lagi. Ya. Baiklah, saya ingin bertanya di bagian waktu kompetensi kepribadian. Di sana pada poin C halaman 8. Pada poin C itu tercantum bahwa menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dan terdapat poin pertama sedemikian hal sehingga yang saya tanyakan,
pribadi yang mantap dan stabil dalam profesi keguruan itu yang seperti apa? Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, yaitu Mbak Tia Maya. Mengapa seorang guru harus mempunyai kompetensi pedagogik? Nah, sesuai dengan pengertiannya, yaitu kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang mengolah pembelajaran peserta didik. Maka alasannya kenapa guru harus memiliki kemampuan pedagogik, yaitu agar guru itu dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, dan guru juga dapat memahami perkembangan peserta kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk manfaatnya, tujuan dari kompetensi pedagogik dijawab oleh Wulandari. Tujuan dari kompetensi pedagogik yang pertama untuk memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, emosional, dan intelektual. Yang kedua, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks budaya. Yang ketiga, memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Keempat, memfasilitasi pengembangan peserta didik. Kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pelajaran yang mendidik. Keenam, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Ketujuh, merancang pembelajaran yang mendidik. Kedelapan, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Bagaimana kepada Mbak Tia? Baiklah, terima kasih pada pemateri jawabannya. Baiklah, untuk pertanyaan Mbak Rani akan dijawab oleh Putri Wulandari. Biasa pertanyaan tadi, bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru di era sekarang ini? Yang pertama, melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Tidak bisa dimungkiri jika semakin tinggi jenjang pendidikan juga akan menghasilkan kualitas guru yang lebih baik. Yang kedua, mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru. Ketiga, aktif melakukan penelitian. Keempat, menciptakan budaya organisasi pembelajaran. Dan terakhir, gerakan guru membaca. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan Mbak Tia, yaitu pada poin untuk kompetensi kepribadian bagian yang C. Poin yang pertama yaitu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil, di mana kepribadian yang mantap dan stabil itu dapat diartikan bahwa kepribadian yang bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi seorang guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Kemudian untuk contohnya, contoh seorang guru memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Yang pertama, misalkan guru yang selalu sabar dalam menjalani proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, tidak terlalu memanjakan dan memarahi dengan keras muridnya. Kemudian yang ketiga, selalu mendukung muridnya dalam menunjukkan kelebihannya. Kemudian jangan membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dan yang terakhir, selalu memberikan motivasi untuk muridnya dan tidak menghukum yang berlebihan sesuai dengan norma negara kita. Bagaimana Mbak Tia? Baiklah, apakah kepada teman-teman yang lain ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi